home point has been updated. Please check it on the map. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada siang hari sebelumnya, video sebelumnya maksud saya, kita sudah melihat akses yang telah dibuka di gerbang Tol Limo yang berbentuk trisula. Bagi yang belum menonton, maka saya sarankan untuk menonton video itu terlebih dahulu. Dan mohon maaf ini agak meloncat, kenapa baru kita kesini, karena memang di trisula itu memperlihatkan bahwa situasi terkininya seperti apa ya. Sekarang kita akan melihat simpang Sunan Krukut dari sisi Rawajati ya. Dan kita saksikan ini lampu penerangan jalannya udah nyala loh. Ini lampu penerangan jalannya udah nyala nih di jalur RAM 5, RAM 2 ini. Kelihatan nggak? Udah nyala nih. Bentar ya. Tuh nyala tuh. Tuh nyala ya. Jadi udah nyala nih. Dan kondisinya di jalur ini sudah marka jalan sepertinya. Kira-kira sampai mana marka jalannya kita coba lihat yuk. Kita lihat bareng-bareng. Jadi kita bisa melihat apakah semua pekerjaannya telah selesai, sehingga kita bisa menyatakan bahwa misalkan wah bisa di ini nih, bisa di apa namanya, dibuka dalam waktu dekat nih. Rencananya hari Rabu saya akan, hari ini pengambilan di hari Selasa tanggal 6 Desember. Jadi di hari Rabu besok tanggal 7 Desember saya akan wawancara Pimpro. Maka dinantikan besok, video besok ya. Yang nanya-nanya pastikan ditulis kolom komentar paling lambat hari ini ya. Besok saya sudah wawancara. Yang terlambat saya tidak terima pertanyaan susulan ya. Oke, kita saksikan di sini ada pekerjaan apa kira-kira. Oh, sepertinya ini sedang pengangkutan concrete barrier sepertinya ya. Coba saya naikkan dulu agar, karena di sini sudah ada lampu penerangan jalan ini. Kita harus sangat hati-hati. Ya, jadi di sini sudah mulai. Oke, sudah mulai dicopot ya, sudah mulai dilepas concrete barriernya. Tuh, kita saksikan di sini sedang ada pengambilan concrete barrier. Jadi nanti concrete barriernya pindah ke sisi ini nih, guardrail ya berarti ya. Oke, berarti concrete barriernya sudah diganti dengan guardrail yang nantinya akan bersinggungan dengan jalur RAM 2 dengan RAM 5 ya. RAM 2 dengan RAM 5, RAM 2 dengan RAM 5. RAM 5 itu dari Kukusan ataupun Jagorawi, Cimanggis Cibitung ya, menuju ke arah yang sama, menuju ke Cilandak Utama, menuju ke Jor S. Sama dengan jalurnya RAM 2. Cuman RAM 2 dari arah yang berbeda. RAM 2 dari arah Cengkareng Kunciran gitu ya. Dari arah Kunciran Serpong, Serpong Cinere, dari gerbang Tol Limo. Nah, ini sekarang kita saksikan bahwa lampu penerangan jalan sudah dipasang dan sampai di sini belum ada pekerjaan marka jalan. Berarti memang belum, pekerjaan finishingnya belum selesai semua. Ya, enaknya kita langsung tanya besok dengan Pimpro ya. Nah, Pimpro Tol Cijago 3 ya. Nanti kalau Tol Desari saya coba buat janji dulu apakah Tol Desari ada yang bersedia diwawancara. Kalau ada yang bersedia, maka kita akan buat juga wawancaranya. Tapi kalau memang tidak bersedia ya saya mohon maaf ya, karena kan kita nggak boleh maksa orang lain untuk wawancara ya. Jadi kalau memangnya nanti bersedia ya kita akan wawancarakan, kita akan tanya juga. Karena kemarin ada banyak yang nanya ternyata terkait dengan gerbang tol Andara ya. Nanti kita coba bikinkan janji dulu ya. Sekarang kita lihat biasanya tol Depok Antasari, kalau sobat keluarga semua biasa menggunakan jalur ini, untuk keluar jalur Jalan Raya Krukut kan pasti kita keluar di sini ya. Dan sekali lagi kemarin ada yang nanya juga di kolom komentar, mungkin adalah supir truk atau mungkin pengguna mobil kendaraan truk besar. Ada yang bertanya, Bang, itu gerbang tolnya bisa untuk kendaraan besar nggak? Nah, ini contohnya, saya sekalian aja kasih contoh. Ya, nah ini di sini
itu ada tulisannya untuk kendaraan kecil. Artinya kalau sudah jelas-jelas ada tulisan untuk kendaraan kecil, maka kendaraan besar tidak bisa masuk. Gitu aja sih. Kalau masih belum ada tulisan itu, maka insya Allah aman, ya. Karena berarti udah diperhitungkan oleh pengelola tol. Karena nggak mungkin nanti tiba-tiba ada mobil yang nggak bisa lewat ya gara-gara nggak ada papan-papan informasinya ya. Nah, itu adalah keluar ke Krukut. Tapi kalau yang mau mau terusin ke Cijago, jangan keluar Krukut ya. Terusin dulu nih ke sini nih, nanti nih ke Cijago. Tuh, yang saat ini konkrit barrier ya, ditutup oleh konkrit barrier berwarna kuning hitam. Nah, sebelum saya perlihatkan jalur ke sana, saya coba perlihatkan dulu di jalur Krukutnya nih, biar nggak bingung nanti. Nanti disangkanya gara-gara saya banyak yang kesasar ya. Diingat baik-baik bahwa jalur ini yang saat ini kita saksikan ini, Jalan Raya Krukut, sekarang sedang sepi karena masih ada pekerjaan di sana ya. Jalurnya ditutup tuh, masih ada pekerjaan untuk program atau proyeknya PUPR Kota Depok untuk pelebaran jalan di Jalan Raya Krukut, dan masih berjalan pekerjaannya. Sepertinya konfirmasi saya nggak tahu apakah memang sudah disurati, namun Dirjen Bina Marganya tidak setuju atau suratnya belum sampai, itu yang saya belum konfirmasi. Tapi karena sekarang juga udah tanggal berapa? Tanggal 6 Desember ya, ya udahlah ya. Tinggal sedikit lagi tanggal 20 Desember, sabar aja kayaknya warga-warga sini. Kalau kelurahannya aja mungkin tidak terlalu banyak komplain ya. Ya sudahlah, kita sabar aja mungkin sebagai pengguna jalan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat tanggal 20 Desember nggak mundur lagi. Ya, kita bisa gunakan jalur seperti biasa. Oke, tampaknya sudah gelap dan ada rintik-rintik nih. Mudah-mudahan masih bisa sempat saya ambilkan video drone sampai dengan tuntas ya, karena ini baru sampai ke jalur RAM 3. Ya, ini adalah jalur yang saya katakan tadi, ada water barrier, ada juga concrete barrier. Kenapa ada concrete barrier dan kenapa ada water barrier? Di sini sekarang dipasangkan water barrier karena ada akses untuk proyek ya, akses proyek. Kalau sebelumnya cuma concrete barrier doang, karena concrete barrier itu sulit untuk didorong. Sedangkan kalau water barrier itu masih bisa didorong, sehingga untuk pekerja proyek masih bisa menggunakan jalur tersebut. Jadi bisa dikatakan bisa buka tutup dulu ya, karena sampai saat ini masih dikerjakan. Ini adalah jalur sekali lagi yang nanti bisa digunakan oleh para pengguna jalan atau sobat Pogo semua, penonton setia dari FMD Channel ini, yang nantinya ingin menggunakan dari arah Cilandak, dari arah Lebak Bulus, Pondok Indah, Bintaro, Ragunan ya, yang ingin tembus, nggak mau macet-macetan di arah Ragunan ke Kampung Rambutan ataupun di Cibubur, maka bisa ambil tol ini. Nah, nanti keluarnya di Simpang Susun Cimanggis ya. Simpang Susun Cimanggis itu di mana? Kalau dari arah Jakarta itu setelah tol Cibubur. Kalau dari arah Bogor itu sebelum tol Cibubur ya. Ada petunjuknya menuju ke tol Cinere Jagorawi ataupun tol Cijago ya. Itu adalah disebut dengan Simpang Susun Cimanggis. Nah, di sini kita saksikan di sini juga nanti harusnya ada concrete barrier juga antara jalur RAM 3 dengan RAM 8. Tapi sampai detik ini belum ada pemasangan concrete barrier di sana. Dan di sini tampaknya masih ada penyelesaian untuk marka jalan ya. Kita saksikan ada beberapa petugas ataupun bekerja di bawah sana yang mungkin sedang menyelesaikan marka jalan. Oke, untuk RAM 7 kita saksikan ini adalah RAM 7 nih sampingnya. Sudah di rigid sepertinya. Namun untuk guardrail baru terputus sampai di titik ini ya. Belum dilanjutkan. Sedangkan ke depan sana kemarin kita sudah saksikan sudah pengaspalan ya. Sekarang kita coba saksikan ini. Oh ya, kemarin saya katakan ada 3 pon ya. Kalau berdasarkan terjemahannya, pon itu adalah bisa jadi telaga, bisa jadi balong, bisa jadi kolam ya. Ya intinya memang kalau saya tanyakan, memang pon itu adalah sifatnya untuk menyerap atau menahan air ya, menahan air. Sebelum nantinya airnya kalau sudah kepenuhan nanti akan dialirkan ke saluran air yang nantinya akan dibuat gitu ya. Tuh. Jadi di sini ada penampungan air. Ada 3 penampungan air di sini. Satu yang di jalur RAM 6, satu berada di jalur antara RAM 6 dengan RAM 8,
dan juga RAM 7 ya tengah-tengahnya. Lalu satu lagi di samping RAM 5, RAM 4 dan juga RAM 7 ya di tengah-tengahnya. Di mana di sana masih ada rumah Pak Suryadi. Saya dengar Pak Suryadi juga sedang dipanggil. Kita doain ya. Mudah-mudahan Pak Suryadi bisa dibayar segera karena emang sudah kasihan banget, itu sudah nggak punya jalur lagi. Sudah nggak punya akses, kasihan ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu di jalurnya RAM 5 terutama yang akan disegerakan untuk digunakan. Karena jalur ini yang mungkin dinantikan oleh warga Jabodetabek ya. Saya cepat aja nih, baterai sudah 54% dan tadi sempat ada gerimis, ada rintik-rintik hujan. Sebelum hujannya turun karena sudah gelap sekali juga awannya ya. Kita cepat saja dulu. Di jalur RAM 5 ini sudah mulai ada pengerjaan kayak marka jalan tapi belum tegas ya warnanya ya. Sepertinya nanti akan diwarnain lagi. Jadi masih belum kereng gitu istilahnya. Di sini guardrail juga sudah terpasang untuk di jalur RAM 5 ya. Ini jalur RAM 5 saya melawan arus jalur RAM 5 ya, karena RAM 5 nanti menujunya ke arah sebaliknya dari saya ambil ini. Ini karena kebetulan saya ambil dari Rawajati, jadi saya mengambilnya jalurnya seperti ini. Nah, sedangkan kalau RAM 6 kita lihat sudah pemasangan rambu juga nih. Sudah pemasangan lampu penerangan jalan dan sudah pemasangan rambu tuh. Sudah diperlihatkan ya. Tuh, misalkan bahwa jalurnya itu dia berbelok ke kiri, berputar. Nah, jadi juga buat para pengendara yang sudah menonton video ini, kalau mau memasuki jalur RAM 6 berputar hati-hati ya. Jangan sampai nanti bablas terus, akhirnya malah menabrak. Oke, di jalur ini seperti yang saya katakan tadi bahwa marka jalannya belum tegas. Dan di sini masih juga ada rumah ya. Bentar. Di sini ada sutet, ini saya harus hati-hati sekali. Nah, tuh ya, masih ada rumah ya. Ini juga rumah yang belum selesai pembebasan lahannya. Ini sudah seperti Pak Suryadi tapi memang sudah ditinggal. Jadi sepertinya pemilik rumah punya rumah lain gitu. Dan saya coba datangi tapi tidak ada penghuninya. Di situ cuma ada tertulis bayar dulu baru gusur gitu. Sehingga jalur RAM 8-nya masih meleot gitu ya. Nah, ini juga masih ada pekerjaan saluran air. Tapi untuk main road ini masih memang belum akan dibuka dalam waktu dekat karena memang seperti saya katakan Cijago 3B belum selesai. Dan tampaknya saya harus memberikan kabar tidak enak ya. Artinya warga Cikeas harus bersabar lagi, warga kota wisata dan sekitarnya, karena ternyata pembebasan lahan sampai dengan detik ini di Simpang Susun Cikeas belum selesai. Sehingga kita belum bisa bicara bahwa apakah Cijago 3A akan bareng dengan Cimanggis Cibitung seksi 2A. Sepertinya kita harus bersabar lagi gitu ya. Jadi nanti buat yang mau menggunakan Cijago lewat Jatikarya dulu ya. Oke, sekarang kita saksikan di sini ada jalur RAM 8 dengan RAM 1. Nah, ini yang RAM 1 yang sedang masih dalam pengerjaan. Ada lapisan dasar dan juga di sini masih ada beberapa alat-alat berat ya, ekskavator, ada dozer, ada vibro roller ya. Ini semua sedang melakukan pemadatan tanah untuk jalur RAM 8 dengan kalau yang ada alat beratnya RAM 1 ya. RAM 1 yang nantinya akan bergabung dengan RAM 8 tuh. Nah, ini bergabung nih. RAM 1 itu dari Sawangan menuju ke Gerbang Tol Limo, Serpong Cinere, Kunciran Serpong, Cengkareng Kunciran ya, Bandara Soekarno-Hatta. Maka melalui jalur ini RAM 1 dari Sawangan. Kalau RAM 8 tadi dari arah Cilandak yang ingin tujuannya ke Serpong Cinere, maka bisa mengambil jalur ini. Gitu ya. Oke. Jadi di sana sudah ada gerbang tol juga, sudah dibangun untuk gabungannya RAM 8 dengan RAM 1. Kemarin juga kita sudah saksikan bahwa RAM 6 juga sudah dikebut jalurnya. Tuh. Jalur RAM 6 sudah dikebut ya. RAM 7 juga kita sisi kiri sudah kita saksikan bahwa sudah diaspal. Dan kita coba pastikan ya, kemarin kan nggak begitu yakin apakah RAM 6 ini sudah rigid atau belum. Oh, sudah. Ya, dari video ini kita sudah bisa memastikan bahwa RAM 6 itu sudah di rigid tuh, sudah selevel ya. Sudah rigid nih, sudah rigid pavement. Mantap ya. Dan di sini sepertinya masih ada, ini nggak tahu ya, saya pakai ini dinding penahan tanahnya pakai bore pile. Ya. Di sini pakai bore pile penahan tanahnya. Tuh ada alat bore pile di sini.
Dan sepertinya untuk dinding penahan tanah dari jalur RAM 1 dengan RAM 6 di sini menggunakan bore pile sepertinya. Ya, jadi di bore pile nanti untuk dinding penahan tanah agar tidak longsor ke sisi kanan video atau menuju ke arah sisi kali ya, atau SMP13 ini. Oke ya, semakin mantap ya. Dan sisanya kita tanyakan langsung dengan Pimpro besok hari Rabu. Jadi bagi yang penasaran ditunggu video Battery besok. level is low. The aircraft will go to the Oke, home point siap. in 10 Ya, pas seconds. banget ya videonya. Baterainya habis dan juga saya juga mungkin sudah selesai untuk menjelaskan bagaimana progres di Simpang Susun Krukut. Jangan lupa dukung FM Mini Channel dengan menekan tombol subscribe ya. Bagi yang belum nonton video di gerbang tol Trisula Limo, silahkan nonton dulu. Jika ada saran, pertanyaan, masukan, jangan suka tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun Maximum flight altitude progres reached. tol Jor 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.